Apa lagunya ibu sekarang? Yo, yo ayo. Yo ayo, yo ayo. Apa itu ayo ayo? Ayo apa? Ayo apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Beleng-beleng. Apa itu? Apa gunanya itu lagu-lagumu itu? Putar ke kiri, putar ke kanan. Apa? Katanya majelis taklim, tapi lagunya tidak mendidik. Sudah 3 tahun majelis taklim, seragamnya 4. Olahraga depannya lakinya orang. Dia di depan sebajunya sempit. Bapak-bapak di belakang, di depan ibu-ibu 1. Bapak-bapak di belakang 2. Ini kelakuan majelis taklim ini begini. Ketawa ibu-ibu karena ibu begitu toh. Ada pelaksanaan senam sehat yang sering diadakan di tempat umum terbuka, ditonton mayoritas pesertanya ibu-ibu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini bukan senam sehat, ini senam sakit. Karena instruktur yang di depan itu pakai baju sempit. Pegawai yang menengok di belakang laki-laki jantan hanya bergoyang kepala aja. Teng 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 teng. Makin senam makin sakit, badan sakit, utak sakit. Menengok instruktur senam meleleh air liur, menengok bini meleleh air mata. Hai kepala dinas, hai pejabat kantor, perlu kusampaikan pada kalian semua, bawalah instruktur senam laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, pakai training menutup aurat, bajunya longgar. Berapa lama kau jadi pejabat? Kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sudah kusampaikan ya Allah. Nanti kalau ditanya di padang mahsyar, kenapa kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor membiarkan pegawai matanya liar menengok instruktur senam? Karena Ustadz Somad tak pernah nyampaikan. Sudah kusampaikan. Potong nanti videonya pendek, like and share, kirim ke kepala dinas, kepala kantor. Ustadz tak takut kalau mereka tersinggung marah. Apa takut kan? Marah dia sama saya, tak apa-apa. Nanti kalau Ustadz tak diundangnya ceramah, saya masih penuh sampai 2020. Senam pagi untuk kesehatan, apakah bisa dapat pahala Pak Ustadz? Namun instrukturnya pakai pakaian tulang sendi. Tulang sendi itu, kata dokter, saya di panel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, Ketua Ikatan Bulan Sabit Merah Indonesia, di panel dengan saya berdua, ini tulang-tulang sendi tidak ada pori-porinya. Sedangkan kita makan dari lubang. Saya makan dari lubang. Kulit makan dari lubang, pori-pori. Tulang tidak ada lubangnya. Kata si dokter, bagaimana dia bisa makan dengan banyak digerakkan? Allahu Akbar. Sami Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi sebetulnya orang Islam yang sholat sunat banyak, dia tak perlu senam. Ini selesai. Berapa kali dia bergerak? Itu kalau waktu ruku, waktu sujud, kaki, tasyahud awal, tasyahud akhir, ditekuk. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal tak pernah sakit. Imam Ahmad bin Hanbal waktu anaknya ditanya, nama anaknya Abdullah. Ahmad bin Hanbal itu kalau malam berapa rakaat sholatnya? 300 rakaat, 300 rakaat. Berapa kali dia tegak, ruku, sujud, tapi niatnya jangan usolli sunat tahajud li sport lillahi ta'ala. Bahwa badan kita sehat ada terkandung sport olahraga, itu bonus. Itu bonusnya dari Allah. Dibawalah pejuang GAM, Gerakan Aceh Merdeka, almarhum Abuya Daud Bereh, dalam usia 80 tahun. Setelah damai Indonesia dengan GAM, dibawa dia ke Aceh, dibawa dia ke London untuk diperiksa. Diperiksa semua organ tubuhnya, otaknya, jantungnya, buah pinggangnya, paru-parunya sehat.
Dan semua di dalam itu seperti anak umur 20 tahun. Dokter-dokter di Inggris itu bingung. Tapi bedanya dengan dokter kita selalu nanya. Dia kalau bingung nanya. Orang Inggris bukan kesini nanya, dia tak nanya, dia diam aja. Malam mereka pasang CCTV di kamarnya. Apa yang dilakukan makhluk unik ini? Casingnya 80, signalnya 20. Baru mereka bisa menjawab. Waktu malam itu dia sholat tahajud banyak sekali. Habis isya dia tidur. Tidur paling berkualitas habis isya. Jam 1 dia bangun, bersih, berwudu, sujud, tekuk, semua sehat walafiat. Sedangkan orang yang senam itu belum tentu sehat. Banyak yang lehernya tak bergerak. Teng, 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 teng. Tak ada bergerak. Apa pun tak. Yang bergerak biji mata ya nengok. Bukan makin sehat. Bukan makin sehat itu. Terus terang itu tak sehat. Badan tak sehat, otak makin kotor. Orang kalau terlalu banyak melihat perempuan cantik di luar, maka dia akan melihat istrinya jelek. Hati-hati. Kalau terlalu banyak dia melihat perempuan seksi di luar, dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya jelek. Makanya muncul istilah menitik air liur menengok istri orang, menitik air mata menengok istri itu. Ikut senam di lingkungan RT, bercampur baur pria wanita dengan diiringi musik dan instruktur yang seksi dengan alasan guyup. Apa haram hukumnya Ustaz? Astagfirullah. Yang laki bikin senam sendiri. Senamnya yang laki itu bersih-bersih apa. Yang perempuan sama perempuan silahkan tanpa diiringin musik. Perempuan dengan pakaian yang kalau di ruangan tertutup silahkan. Tapi kalau yang di RT, RW itu jamaah, ya Allah jamaah. Anak kau lewat itu kadangkala ada yang tua-tua ya ikut senam. Di depannya ini perempuan yang seksi jamaah. Jadi yang tua itu semangat. Seharusnya sudah saatnya bertobat gitu ya. Ini jelas lah, antum tanyakan kepada diri antum sendiri gimana hukumnya itu. Ustadz, jadi pertanyaannya, ya. Ustadz bisa. Jadi pertanyaannya, ibu ini ada kegiatan senam, menggunakan musik dan sebagainya yang tentunya dilarang, Ustadz. Nah, ketika mengetahui bahwa itu dilarang, apa yang harus kita lakukan? Apakah berhenti dari kegiatan itu yang berarti terputusnya silaturahmi atau bagaimana, Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan menarik jamaah. Kenapa perempuan perlu senam sih? Biar sehat. Makanya kalau kepingin sehat, jangan pakai pembantu, jangan pakai mesin cuci, jangan pakai apa lagi. Masya Allah, orang dulu itu sehat. Kenapa orang dulu nggak ada waktu senam sih? Kita lihatlah, nenek-nenek itu nggak ada senam, nggak ada waktu fitness, apa semua. Karena mereka semuanya dikerjakan dengan fisik mereka sehingga mereka hidup sehat. Kenapa sekarang orang itu butuh infus water yang isinya jeruk, yang isinya apa lagi? Macam-macam lah, diisi macam bumbu-bumbu sama dia kalau di tempat minum. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang-orang yang sekarang masak dengan bumbu instan sehingga bumbu-bumbu itu tidak ada di tubuh dia. Dia perlu tempat lain untuk memasukkan hal tersebut. Baik, itu cuma selingan. Kalau berkaitan dengan tempat senam, kadangkala orang senam itu dengan musik, dengan pakaian yang seperti itu di pinggir jalan ditonton orang banyak, ya Allah ya. Padahal tujuannya senam itu sehat. Tujuannya senam itu agar kita sehat. Maka bisa dilakukan tanpa musik, tanpa bisa dilakukan tanpa di luar orang sehingga ditonton oleh orang laki-laki kadangkala. Kadangkala instrukturnya itu perempuan di atas panggung ya, yang ikut senam, kakek-kakek, nenek-nenek ngeliatin perempuan itu. Tentunya instrukturnya ya yang menggoda lah, sehingga berbahaya untuk keimanan orang-orang. Baik. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bicara silaturahim. Anda ingin meluruskan, silaturahim itu artinya menyambung hubungan dengan orang-orang yang ada hubungan darah.
dengan kerabat. Ini disebut silaturahim. Berbuat baik kepada kerabat kita, berbuat baik kepada paman kita, bibi kita, keponakan kita, sepupu kita, itu disebut silaturahim yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim, yang Rasulullah SAW mengancam orang yang memutuskannya akan masuk neraka. Itu rahim. Adapun dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, yaitu menjaga ya hubungan ukhuwah, persaudaraan sama mereka. Baik. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya hubungan tetap terjaga, tapi kita juga tidak terjebur dalam hal tersebut? Minta maaf sama mereka, datang kepada mereka. Ada kegiatan-kegiatan yang aman dari kemaksiatan, kita hadir. Kemudian kita pun bisa, mamanya kalau bicara kumpul mereka untuk senam ya, dengan musik ya, dengan macam-macam seperti itu. Kita bisa bikin kegiatan yang lainnya, yang tetap ada kebersamaan di sana, bahkan kita bisa berdakwah kepada mereka. Mana yang lebih diutamakan? Kita nih, kalau diundang ke sebuah pernikahan, wajib Muslim itu diundang pernikahan, wajib hadir apabila dalam satu kota. Tapi kalau di tempat pernikahan tersebut ada kemaksiatan, maka dosa dia datang. Nggak boleh dia datang. Di situ ada umpamanya striptease namanya, striptease. Ada penari ininya, ini itu. Kita datang. Ini undangan Ustadz untuk menjaga tali. Ini ukhuwah Islamiyah dan kerabat biasanya yang ngundang pernikahan tersebut. Nggak boleh datang. Dan engkau sebagai seorang mukmin, jadilah lentera yang menerangi. Mukmin itu seperti pohon kurma, dilemparin batu, kena angin atau apa, masya Allah, dia tetap tegar. Dan ketika dia dilemparin batu, yang turun adalah buah-buah buat orang-orang yang dibawanya. Muslim itu seperti nahlah. Tadi nakhlah, pohon kurma, nahlah seperti lebah. Dia datang ke bunga-bunga, dia ambil yang terbaik, dan dia tidak merusak bunga tersebut. Maka jadilah seperti itu, tetap jaga hubungan baik dengan mereka dengan cara yang lain. Bahkan kalau bisa kita mendakwain mereka, di mana tetap ada senam untuk sehat umpamanya, tapi tanpa hal-hal yang terlarang dari agama, karena sekali lagi tujuannya adalah untuk hidup sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya buat akhwat yang susah untuk meninggalkan senam aerobik, yaitu senam dengan musik. Jazakumullah khairan. Ya. Sebenarnya apa susahnya? Kalau meninggalkan kan gampang daripada melakukan. Ya, melakukan itu lebih susah daripada meninggalkan. Kalau meninggalkan tinggal meninggalkan saja gitu. Tetapi susahnya adalah karena itu sudah merupakan hobi. Ya, susahnya mungkin dia berpikir akan meninggalkan sekian banyak teman dan partner yang teman dia berjoget dan bersenam ria itu. Ya, susahnya karena dia dikhawatirkan akan dibenci dan dijauhi oleh teman-teman sejawatnya. Maka tentu adalah di dalam kegiatan senam-senam seperti yang kita ketahui, yang diikuti dengan musik, dilakukan di tempat terbuka, dilakukan dengan membuka aurat, dilakukan dengan meliuk-liuk atau menggoyang-goyang tubuh di hadapan orang-orang yang tidak dihalalkan baginya. Ini semua adalah merupakan dosa di atas dosa, dan dia bukan dosa kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Kita mengetahui tentang bagaimana hukumnya mendengarkan musik, dan bukan hanya mendengarkan, dia menikmatinya, dan bahkan dia mentaati apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh musik itu. Gerak ke kiri dia ke kiri, gerak ke kanan dia gerak ke kanan, ke depan ya ke depan, ke belakang, jungkir balik ya jungkir balik.
Jadi dia bukan hanya sekedar mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mereka membuka aurat. Kalaupun seandainya tidak membuka aurat, maka mereka menggunakan pakaian yang sangat ketat. Dan kita ketahui bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma qat. Ada dua golongan manusia dari penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru akan muncul di akhir zaman nanti. Siapa di antara mereka? Salah satu di antara dua kelompok tersebut adalah nisaun kasiyatun ariyat, ma'ilatun mumilat. Adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Coba, wanita berpakaian tapi telanjang. Tafsir daripada berpakaian tetapi telanjang adalah berpakaian tetapi pakaiannya itu ketat, membentuk lekukan-lekukan tubuh. Itu ada pada umumnya pada wanita-wanita yang gemar bersenam itu. Pakaiannya kayak gogos. Ya, ketat. Kemudian dalam hadis subhanallah persis, ma'ilatun mumilat, memiring-miringkan tubuh, melenggok-lenggok tubuh. Itu ada semua pada wanita-wanita yang suka senam-senam itu. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Ya, jadi yang menyatakannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seperti jumlah gagak yang memiliki paruh berwarna merah dan kaki berwarna merah. Antum pernah melihat gagak warnanya seperti itu? Gagak itu pada umumnya hitam semuanya. Ya, ada enggak? Ada, tapi jarang sekali. Maka jarangnya wanita yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan dalam hadis tadi masuk ke dalam surga seperti keberadaan jarangnya gagak yang berwarna merah paruhnya, dan itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh sebab itu seyogianya kaum akhwat yang masih melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut menghentikan kebiasaan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya tidak mengatakan senam itu haram, senam itu halal. Ya, apabila dilakukan dengan tanpa iringan musik, jikalau itu dilakukan secara tertutup bersama dengan para akhwat, maka boleh, dinamakan dengan jimbaz, sesuatu yang diperbolehkan. Dia adalah olahraga. Tetapi apabila kemudian dilakukan di tempat-tempat terbuka sebagaimana yang kita saksikan, kita lihat, maksudnya kita lihat sekilas, bukan kita menyaksikan dan melihat. Jangan sampai kemudian katakan, wah berarti Ustadz suka melihat dan menyaksikan, kan repot. Ya, seperti yang umumnya adalah kadang terlintas ketika kita lewat di jalanan, terkadang di alun-alun atau di depan kantor-kantor dengan musik poco-poco dan lain sebagainya. Maka ini adalah tentu sangat bertentangan dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Buya, bagaimana hukum melakukan senam bagi ibu-ibu di lapangan, akan tetapi tetap menutup aurat dan tidak ada satupun orang yang menyaksikan? Ibu-ibu, kalau di kalangan ibu-ibu dan benar, cuman di lapangan dan menyaksikan itu lapangan apa? Lapangan di hutan kali. Jangan ngomong lapangan. Jika ibu senam di kalangan para ibu-ibu, tidak ada kaum pria yang menyaksikan gerakan-gerakannya, ya sah-sah saja. Tapi ingat, senamnya senam kan sehat.
Biarpun dengan para ibu-ibu, dengan catatan dia harus menutup auratnya di antara ibu-ibu, antara pusat dengan lutut tertutup. Jadi boleh senam kesehatan di antara ibu-ibu. Kalau ternyata di luar, gerakan-gerakannya itu nggak layak seorang perempuan dilihat itu. Harus punya rasa malu dong perempuan. Perempuan semakin istimewa, punya rasa malu. Dia kalau mengangkat tangan, terus ada gerakan yang berbeda. Ada sesuatu yang tampak. Mana kehormatan seorang perempuan? Katanya solehah, tapi kok pamer goyang pinggul atau apa? Jadi senam boleh di kalangan kaum wanita. Oke, benar, harus sehat dong. Kalau ada tempat misalnya olahraga perempuan, apa namanya, terserah itu ya. Apa namanya? Ya sudah, pokoknya ada satu showroom tempat untuk olahraga. Jual mobil tadi ya. Ya enggak kasih tahu namanya. Senam, sanggar senam, showroom. Kasian ini. Sanggar senam harus rapi. Anda yang punya sanggar senam untuk wanita-wanita soleha boleh, bagus, tapi tolong ditutup. Suami Anda nggak boleh lihat kalau Anda yang punya sanggar senam. Anak laki-laki Anda nggak boleh. Wah, Anda nolong. Jadi kalau kita kembangkan lagi, sebetulnya membuat sanggar senam yang syar'i islami adalah sudah kewajiban bagi kita. Termasuk buat kolam renang, mohon ya. Ayo, kolam renang yang islami kewajiban bagi kita. Orang kaya punya duit banyak, ayo buat kolam renang yang islami. Bagaimana kolam renang islami? Maksudnya islami adalah tata aturan yang benar. Kalau perempuan saja ada tutup rapet, diatur di dalamnya, nggak boleh buka aurat biarpun sama perempuan, paling tidak lutut dengan pusat halus tertutup. Wah, hebat ini. Laki-laki nggak ada yang membersihkan, juga perempuan yang jaga perempuan, hebat nih. Sama sanggar senam, showroom tadi, sama harus dijaga yang rapi. Perempuan yang jaga, oh boleh, bagus. Ya, ini saja insya Allah. Boleh saja senam kesehatan hari ini sehat, termasuk renang Anda kesehatan, tapi hati-hati wahai wanita. Jangan engkau mencari kesehatan jasadmu, tapi batinmu rusak, yaitu bermaksiat kepada Allah. Mau apa? Mau pamer depan orang cantik. Kecantikan kok dipamerkan. Cantikanmu untuk suamimu. Itu saja wahai wanita yang solehah, boleh senam kesehatan. Cuman yang umum adalah begitu pemalasnya wanita itu. Betul enggak? Minta sepeda apa di rumahnya nggak dipakai, minta alat olahraga nggak dipakai. Wah, mintanya tuh ngerayunya tuh berhari-hari, giliran dibelikan nggak dipakai. Ya sudahlah, begitulah ya. Wanita. Betul? Betul. Innalillah. Kesehatan itu, kesehatan untuk masa depanmu, masa tuamu. Kesehatan itu penting. Ya, paham insyaallah. Semoga sadarlah, yang mengatakan betul itu sadar. Kita perlu sadar, Dok. Insyaallah. Betul, Pak ya. Makanya kalau mau membelikan sesuatu harus ada janji yang banyak. Kadang-kadang beli terus tidak dipakai. Tapi suaminya baik-baik semuanya, senyum aja. Sudah, kalau kamu tidak pakai, saya pakai sendiri, paling gitu suaminya. Besok minta beli lagi yang lainnya, kurang enak katanya. Tapi mohon, kesehatan penting wahai wanita khususnya. Wanita dulu, orang tua dulu, itu kenapa awet, umurnya panjang, dan juga mungkin lebih awet muda dan sebagainya. Kenapa? Mereka adalah, biarpun tidak kenal senam dan sanggar, tapi ketahuilah mereka adalah biasa kerja meniti, pematang sawah dan seterusnya. Oh, dia keluar keringat dan sebagainya. Makanya awet. Sekarang itu, dulu makanya umurnya 70 tahun kayak 40 tahun. Sekarang 40 tahun sudah kayak 80 tahun. Berdiri aja susahnya, jalan sudah, kenapa sudah diikuti oleh macam-macam, ada asam urat, ada gula, ada ini. Wah. Sudah begitu maksa lagi, makanannya tetap tidak beraturan. Ini tolonglah, kesehatan itu penting ya. Nabi senang kalau umat Nabi itu sehat. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas Bapak Ibu, kesehatan memang perlu dijaga. Tapi jangan sampai kamu menjaga kesehatan tapi melanggar Allah. Sebaik-baiknya wanita itu yang malu diperhatikan orang. Tanda wanita soleha itu adalah dia tidak mau diperhatikan orang dan tidak mau memperhatikan orang. Ya, dia nggak mau ditonton orang tuh, malu pisan. Ya, itu tanda wanita yang soleha. Senam bagaimana? Senam bagus. Wong kita juga setiap hari senam kok. Santri putih itu setiap hari senam, tapi bukan untuk halayak umum. Yang salah lagi itu suaminya nggak ngelarang. Ini suami bebel memang ini.
istrinya, abang mau senam, kok didiamkan itu loh, cicewer. Umi ini gimana, ngaji setiap hari kok nggak paham-paham, ya kan, kok malah dibiarkan bapak ibu senam. Sudah gitu dangdutan lagi lagunya bapak ibu, ngelenggak-ngelenggok kayak gitu, kayak ular mau kehabisan bensin, ya kan. Itu suaminya bangga bapak ibu, waduh hebat suami istriku rek, bisa senam di depan orang. Dayus bakal nyampe di akhir zaman, keluarga itu kena penyakit dayus. Dayus itu apa? Tidak ada kecemburuan kalau keluarganya melakukan pelanggaran syariat, diem saja. Padahal bapak ibu berewok, ya kan, kumisnya itu bapak ibu masya Allah tebel pisan, orang lihat aja takut. Ngelarang istrinya kayak gitu kok gak bisa pisan. Para suami, jika kamu tidak bisa memanjakan istrimu, bukan berarti kamu tidak menjadi tegas, iya kan. Istrinya dilarang bapak ibu, Umi nggak boleh senam-senam di halayak umum, itu nggak boleh kan gitu. Malu Umi, auratnya kelihatan. Ya kalau gitu apa sih belikan alat olahraga? Barangkali kan gitu. Baik, cita-citaku memang tak belikan kamu alat olahraga, tapi sebelum kita beli alat olahraga, ayo kita olahraga sendiri, gitu aja sudah. Puter aja itu di rumah, iya kan. Suruh lari-lari muterin rumah kan beres bapak ibu. Tapi ingat ini bapak ibu, ini ilmu untuk diri kita sendiri ya, bukan menilai orang lain ya. Kalau memang ternyata ada orang saat itu bapak ibu, kok ternyata di sana masya Allah, mohon maaf bapak ibu, coba yang belajar senam itu, adakah yang belajar senam bajunya itu baju yang rapi, nggak ketat gitu? Ada? Bukan senam, itu kondangan itu, ya kan. Kalau senam bapak ibu ya bajunya mengkonon. Awas bapak ibu, bakal nyampe nanti kata Nabi Muhammad, satu zaman umatku pakai baju kayak nggak pakai baju. Para sahabat nggak kebayang saat itu, ya Rasulullah gimana pakai baju kayak nggak pakai baju. Satu, pakai baju tapi membuka aurat. Bajunya bayi dipakai, wah ini kan nggak karu-karuan, ya kan. Atau pakai baju menutup tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Lah ini sekarang sudah ada bapak ibu, ya kan, pakai baju tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Para suami jangan diem saja kamu. Pertama kali yang disiksa bukan istrimu, kamu, kepala rumah tangga. Makanya tak doyain suaminya kaya raya semuanya wis, sehingga alat olahraga dipenuhi di rumahnya, ya kan gitu. Jadi istrinya biar gak kemana-mana bapak ibu. Sisi lain, para istri, kamu jangan ribut ngurus kesehatan dohir tapi kesehatan batin gak pernah dipikir, ya kan. Kesehatan dohir terus, biar prima kata dia kan gitu. Yang paling utama kesehatan hati. Primanya dohir, tapi kalau hatinya kotor ya percuma. Allah nggak ngelihat dohir kita, Allah ngelihat batin kita. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau ada orang senam seperti itu? Didoakan mudah-mudahan senamnya di tempat yang benar, lagunya benar, tempatnya terhormat, gak ada orang sama sekali laki-laki memperhatikan, ya. Di pondok bapak ibu ada olahraga santri putri, tanya olahraga, tapi olahraganya zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kok, apanya nggak bisa, ya. Atau mungkin nanti di sini bapak ibu bisa jadi kesenam ibu-ibu, tapi ditutup itu semuanya, gerbangnya tutup. Di sini khusus ibu-ibu, nggak ada siapa-siapa, DKM-nya nggak boleh masuk, ya kan. Masuk setelah ibu-ibu selesai senam, ya kan gitu. Jadi biar terhormat orang tua kami, ya. Karena bapak ibu awas, yang tidak bisa menjaga maka akan kepleset. Wong yang jaga saja kadang kepleset orang tua kami. Jadi bagaimana tidak dianjurkan jika olahraga seperti itu, jika senam seperti itu tidak dianjurkan. Bahkan kalau sudah terjelas bisa menjadikan sebab fitnah, haram, ya, haram. Kalau tidak menjadikan sebab fitnah maka tidak dianjurkan. Apa di halayak umum diperhatikan orang, ya. Yang ajib kan ini loh, yang lebih parah lagi suaminya ngizinin. Ya ini gimana suami kok bisa ngizinin kayak gitu? Para suami, walaupun dirimu kamu kecil, kamu punya imamah, kepemimpinan, ya kan. Ketok palu itu ada di jenengan, wahai para suami, ya kan. Mana ada ketok palu rumah tangga istri, ya kebalik itu,
istrinya suruh pakai celana, suaminya suruh pakai androk, ya kan kayak gitu. Ini gimana kadang suaminya Bapak Ibu, ya kan, ayo larang lagi, nggak tak bikinin nasi kamu, wah bingung sudah, diancam kayak gitu. Umi mau ngancam saya nggak bikin nasi, Umi di luar sana yang daftar mau bikin nasi saya banyak, sampai 4 jatahnya, kan gitu. Kok takut-takut Ibu, hilang 1 tumbuh 1000. Kalau istri dikasih nasihat gak mau, istriku kamu kalau dikasih nasihat kok jawab terus, ya habis ya Abang, mau apa Abang, mau cerai kamu, sok sana, oh cerai bener aja, besok nikah lagi, kan gitu orang tua kami. Biar kapok itu perempuan kayak gitu itu Bapak Ibu. Kenapa? Tidak tahu diri orang tua kami. Ada istilah perempuan itu Bapak Ibu, nusus. Nusus itu kurang ajar sama suami. Wahai suami, tidak boleh memberikan nafkah kepada dia. Bahkan kalau keterlaluan dipukul nggak apa-apa. Nusus, kurang ajar sama suami. Kalau dikasih nasihat bengkeng ngeyel, iya kan? Padahal dia salah, nggak ngormat suami Bapak Ibu. Lebih mementingkan senam. Waktu senam itu kan waktu suami pulang. Suaminya di rumah ditelantarkan Bapak Ibu, mana nggak ada nyambut, lebih siap war gitu. Mau apa ini orang kayak gini, ya kan? Tapi ingat, kalau melihat orang yang seperti itu tidak boleh mencaci maki, didoakan, ya. Makanya ini barangkali ada yang petugas desa, mohon petugas desa, boleh program-program olahraga itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai malah menjadikan sebab bermunculan fitnah, aurat-aurat terumbar, ya. Sudah cukup apa nggak cukup tah? Allah ngasih gempa di sana, Allah ngasih tsunami di sana, apa nunggu bondet dikasih tsunami, ya kan? Baru nanti sadar semuanya. Kalau hitung-hitungan mau tsunamian sini itu paling gede, ibarat daya dobraknya air laut itu. Apa nunggu kayak gitu baru Allah kayak gitu. Nah, kata Zainuddin MZ bagaimana? Ada orang kasih nasihat masalah kemaksiatan ngamuk. Yang maksiat saya kok, yang zina saya, yang mabuk saya, loh kenapa kamu kok ribut? Ya kan? Memang yang maksiat kamu, yang zina kamu, tapi maksiat zina itu kan dosa. Kalau kamu sudah pelaku dosa, Allah marah. Kalau sudah Allah marah, Allah akan menurunkan bencana. Yang kena bukan kamu saja, semuanya orang kena. Semuanya orang kena Bapak Ibu. Kalau di desa ada pelaku maksiat, mungkin sekali Allah akan menurunkan azab, menurunkan musibah dalam desa tersebut. Yang kena bukan hanya orang ahli maksiat saja, orang yang ahli sholat pun kena. Hanya hitung-hitungannya beda. Kalau ahli sholat kena, itu memang pengangkatan derajat. Tapi orang yang ahli maksiat kena, itu memang azab dari Allah. Jadi sudah jelas, hal-hal yang kayak gitu dihindari. Doain saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Al-Bahjah punya tempat senam khusus ibu-ibu. Tapi masuknya bayar, jangan gratisan baik, ya kan gitu. Jadi ibu di situ boleh wis, mau 1 jam 2 jam boleh nanti. Dulu kan kita sudah punya kolam renang khusus ibu-ibu, ya kan. Jadi pagi sampai sore khusus ibu-ibu. Bapaknya kalau mau renang malam jam 12, ya kan gitu. Ini kan gak apa-apa, memang harus Ibu, syariat Islam tidak membatasin, tapi syariat Islam memberikan batas-batas di dalam mengerjakan agar supaya tidak ada pelanggaran syariat Islam. Insya Allah lah nanti kita fasilitasi orang tua kami. Maka di pesantren kami ini Bapak Ibu harus ada olahraga khusus untuk santri putri, ya kan? Olahraga khusus untuk santri putra, dan semuanya terhormat. Wallahu a'lam bishawab.